Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan pemaparan materi dari kelompok 1. Baiklah, saya akan mengenalkan nama-nama dari kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Muhammad Mutakin, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Pemateri kedua Sarip Hidayat. Pemateri ketiga Nopri. Pemateri keempat Winda Yuntari. Dan pemateri kelima yaitu Yukita Sari. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas masalah bentuk pemerintahan anarki. Baiklah, saya akan memaparkan pengertian anarki. Anarkisme berasal dari kata dasar anarki dengan imbuhan isme. Kata anarki merupakan kata serapan dari anarki yang berakar dari kata bahasa Yunani. Ini merupakan kata bentukan yang disisipi. Dengan arkos atau arkein, pemerintahan atau kekuasaan atau pihak represif yang menerapkan kontrol dan otoritas secara korsif, represif, termasuk perbudakan dan tirani. Maka arkos atau anarchen berarti tanpa pemerintahan atau pengelolaan dan koordinasi tanpa hubungan, memerintah dan diperintah, menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai, mengendalikan dan dikendalikan, dan lain sebagainya. Bentuk kata anarkis berarti orang yang mempercayai dan menganut anarki. Sedangkan akhiranisme sendiri berarti paham atau ajaran. Dalam teori hubungan internasional, anarki adalah konsep bahwa sistem dunia tidak punya pemimpin, tidak ada pemerintahan yang berdaulat universal atau pemerintahan dunia, karena itu tidak ada yang kekuatan korsif yang superior secara hierarkis yang dapat menyelesaikan permasalahan, memberlakukan hukum atau menata sistem seperti politik dalam negeri. Dalam hubungan internasional, anarki diterima luas sebagai titik awal teori hubungan internasional. Meski sejumlah ilmuwan politik memakai kata anarki untuk menyebut dunia dalam ketidakteraturan, kekacauan atau konflik, ilmuwan lainnya melihat anarki sebagai cerminan tatanan sistem internasional negara-negara merdeka tanpa adanya pemerintah pusat di atasnya. Dari berbagai selisih paham antar kaum anarkis dalam mendefinisikan suatu ide kekerasan sebagai sebuah metode, kekerasan tetaplah bukan merupakan suatu ide eksklusif milik anarkisme, sehingga anarkisme tidak bisa dikonotasikan sebagai kekerasan, seperti makna tentang anarkisme yang banyak dikutip oleh berbagai media di Indonesia, yang berarti sebagai sebuah aksi kekerasan. Bagaimanapun, kekerasan merupakan suatu pola tingkah laku alamiah manusia yang bisa dilakukan oleh siapa saja dari kalangan apapun. Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif, anarki berarti koordinasi dan pengelolaan tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik, dan administratif, baik pada ranah publik maupun privat. Marxisme dalam perkembangannya setelah Marx dan Engels berkembang menjadi tiga kekuatan besar ideologi dunia yang menyadarkan dirinya pada pemikiran-pemikiran Marx. Ketiga ideologi itu adalah: 1. Komunisme yang kemudian dikembangkan oleh Lenin
menjadi ideologi Marxisme-Leninisme yang saat ini menjadi pegangan mayoritas kaum komunis sedunia. 2. Sosialisme demokrat yang pertama kali dikembangkan oleh Edward Bernstein dan berkembang di Jerman dan kemudian berkembang menjadi sosialis yang berciri khas Eropa. 3. Neomarxisme dan gerakan kiri yang berkembang sekitar tahun 1965 sampai 1975 di universitas-universitas di Eropa. Teori politik. Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hierarkis, baik dalam politik, ekonomi maupun sosial. Para anarkis berusaha mempertahankan bahwa ketidakan aturan-aturan adalah sebuah format yang diterapkan dalam sistem sosial dan dapatlah diciptakan kebebasan individu dalam kebersamaan sosial. Anarkis melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan kebersamaan sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lain, atau dalam tulisan Bakunin yang terkenal. Walaupun demikian, anarkisme dan Marxisme berada di persimpangan jalan dalam memandang masalah-masalah tertentu. Pertentangan mereka yang paling kelihatan adalah persepsi terhadap negara. Anarkisme percaya bahwa negara mempunyai sisi buruk dalam hal negara dapat bertindak sebagai pemegang monopoli kekuasaan yang bersifat memaksa. Negara hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok elit secara politik dan ekonomi, dan kekuatan elit itu bisa siapa saja dan apa saja termasuk kelas proletar seperti yang diimpikan kaum Marxim. Oleh karena itu, kekuasaan negara dengan alasan apapun harus dihapuskan. Di sisi lain, Marxisme memandang negara sebagai suatu organ represif yang merupakan perwujudan kediktatoran salah satu kelas terhadap kelas yang lain. Negara dibutuhkan dalam konteks persiapan revolusi kaum proletar, sehingga negara harus eksis agar masyarakat tanpa kelas dapat diwujudkan. Lagi pula, cita-cita kaum Marxim adalah suatu bentuk negara sosialis yang bebas pengkotakan berdasarkan kelas. Pierre Joseph Proudhon adalah pemikiran yang mempunyai pengaruh jauh lebih besar terhadap perkembangan anarkisme. Seorang penulis yang betul-betul berbakat dan serba tahu dan mempunyai tokoh yang dapat dibanggakan oleh sosialisme modern. Proudhon sangat menekuni kehidupan intelektual dan sosial pada zamannya, dan kritik-kritik sosialnya didasari oleh pengalaman kehidupannya. Di antara pemikir sosial pada zamannya, dialah yang paling mampu mengerti sebab-sebab penyakit sosial dan juga merupakan seseorang yang mempunyai visi yang sangat luas. Dia mempunyai keyakinan bahwa sebuah evolusi dalam kehidupan intelektual dan sosial menuju ke tingkat yang lebih tinggi harus tidak dibatasi dengan rumus-rumus abstrak. Proudhon melawan pengaruh tradisi Jacobin yang mendominasi pemikiran kaum demokrat di Prancis dan kebanyakan sosialis pada saat itu, dan juga pengaruh negara dan kebijaksanaan ekonomi dalam proses alami kemajuan sosial. Baginya, pemberantasan kedua perkembangan yang bersifat seperti kanker tersebut merupakan tugas utama dalam abad ke-19. Proudhon bukanlah seorang komunis. Dia mengecam hak milik sebagai hak untuk mengeksploitasi, tetapi mengakui hak milik umum alat-alat untuk berproduksi yang akan dipakai oleh kelompok-kelompok industri yang terikat antara satu dengan yang lain dalam kontrak yang bebas, selama hak ini tidak dipakai untuk mengeksploitasi manusia lain dalam selama seorang individu dapat menikmati seluruh hasil kerjanya. Jumlah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu benda menjadi ukuran nilainya dalam pertukaran mutual. Dengan sistem tersebut,
Kemampuan kapital untuk menjalankan riba dimusnahkan. Jika kapital tersedia untuk orang, kapital tersebut tidak lagi menjadi sebuah instrumen yang bisa dipakai untuk mengeksploitasi. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami paparkan. Anarkisme bukan bom, ketidakteraturan atau kekacauan, bukan perampokan dan pembunuhan, bukan pula sebuah perang di antara yang sedikit melawan semua, bukan berarti kembali ke kehidupan berbarisme atau kondisi yang liar dari manusia. Anarkisme adalah kebalikan dari itu semua. Anarkisme berarti bahwa Anda harus bebas, bahwa tidak ada seorang pun boleh memperbudak Anda, menjadi majikan Anda, merampok Anda, ataupun memaksa Anda. Itu berarti bahwa Anda harus bebas untuk melakukan apa yang Anda mau, memiliki kesempatan untuk memilih jenis kehidupan yang Anda mau serta hidup di dalamnya tanpa ada yang mengganggu, memiliki persamaan hak, seperti hidup dalam perdamaian, dalam harmoni seperti saudara. Berarti tidak boleh ada perang, kekerasan, monopoli, kemiskinan, penindasan, sehingga dapat menikmati kesempatan hidup bersama-sama dalam kesetaraan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.